Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 CPK Psikologi Klinis akan mempresentasikan materi kami dengan tema psikologi forensik. Dan kami perkenalkan untuk tim kami terlebih dahulu, saya sendiri Alama Alusi, kemudian ada rekan kami Mbak Alfani Kurnianingsih Hartanti dan juga Mbak Santiara Febrianti. Mohon izin untuk kami share screen. Baik, psikologi forensik akan kami mulai. Dengan outline kami yang pertama yaitu tentang pengantar, nanti akan dilanjutkan untuk pembahasan definisi, yang ketiga adalah sejarah, keempat adalah ruang lingkup ilmu forensik, yang kelima yaitu perspektif psikologi forensik, keenam kegiatan psikologi dalam bidang forensik, ketujuh peran psikologi forensik di Indonesia, dan yang kedelapan ruang lingkup bidang psikologi forensik, kesembilan yaitu fungsi psikologi forensik, dan yang kesepuluh terkaitan psikologi forensik dengan hukum dan psikologi klinis. Pengantar psikologi forensik, pada saat kita mendengarkan kata forensik, biasanya terbayang dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kriminal, dan lain sebagainya. Biasanya juga menimbulkan bayangan yaitu tentang jenazah di rumah sakit yang akan divisum dan lain sebagainya yang diperiksa oleh dokter yang bertugas di bagian kamar mayat. Psikologi klinis dikatakan ahli dalam perilaku manusia, jadi tidak heran jika mereka mengkhususkan diri dalam aplikasi pengetahuan psikologis pada problem-problem yang juga dihadapi di dunia kriminalitas. Bagian psikologi klinis yang dimaksud ialah psikologi forensik yang sudah tumbuh sejak tahun 1970-an dan terus berkembang sampai dengan saat ini. Berikutnya kami lanjutkan dengan definisi. Untuk definisi yang pertama disampaikan oleh Weiner and Hess itu Pers 1992, yaitu psikologi forensik adalah penerapan metode, teori-teori dan konsep psikologi pada sistem legal. Ini sama dengan yang disampaikan Pers and Troll 2001 bahwa psikologi forensik adalah penerapan metode-metode, teori-teori dan konsep-konsep psikologi pada sistem legal. Sedangkan menurut Baron and Byrne pada tahun 2004, psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Sedangkan berdasar The Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology, psikologi forensik adalah semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan dalam hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi forensik ini adalah interface dari psikologi dan hukum yang merupakan aplikasi dari pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis pada masalah-masalah yang dihadapi oleh jaksa, polisi, dan lain-lain dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan keadilan sipil, kriminal, dan juga administratif. Berikut kami sampaikan terkait sejarah dari psikologi forensik. Yang pertama, muncul adanya perbedaan pendapat antara Mustenberg dan Wigmore pada tahun 1908, yaitu tentang peran psikologi dalam proses pengadilan. Kemudian Mustenberg ini mengeluhkan ketidakadaan orang yang resisten daripada insan hukum terhadap gagasan bahwa psikolog dapat berperan dalam pengadilan. Ia menuduh bahwa pengacara, hakim, dan anggota juri telah berpendapat bahwa yang mereka butuhkan agar berfungsi dengan baik adalah common sense. Nah, hal ini ditanggapi sedemikian rupa oleh Wigmore, seorang ahli hukum, sehingga ia mampu mengantarkan Mustenberg untuk diadili. Pada tahun 1954, Beselenstein, seorang hakim, mengakui bahwa psikologi yang mempunyai kualifikasi tertentu dapat menjadi saksi ahli di pengadilan. Selanjutnya pada tahun 1950, berkat tulisan Pers, psikologi dapat bertindak sebagai konsultan bagi para juri dan juga sistem pengadilan. Adapun ruang lingkup dari ilmu forensik yaitu yang pertama kriminalistik, yang kedua adalah kedokteran forensik, ketiga toksikologi forensik, keempat odontologi forensik, yang kelima adalah psikiatri forensik. Dalam psikiatri forensik ini adalah mempelajari tentang dari sisi psikologisnya, jadi termasuk juga psikologi forensik. Yang keenam adalah entomologi forensik, ketujuh balistik forensik, delapan serologi dan biologi molekuler forensik, yang ke-9 farmasi forensik, dan yang ke-10 adalah bidang ilmu forensik. Dan selanjutnya untuk perspektif psikologi forensik akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Tiara. Silakan. Terima kasih Mbak Lama. Untuk perspektif psikologi forensik,
Perspektif forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Dalam psikologi forensik, bidang psikologi yang secara mendasar digunakan dalam praktiknya adalah psikologi klinis yang mempelajari tingkah laku manusia yang sehat, tidak sehat, normal, tidak normal dilihat dari aspek psikisnya. Psikologi forensik diterapkan dalam proses pengusutan dan pengolahan kasus-kasus hukum dan tindak kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, money laundering, dan sebagainya. Psikologi forensik dapat bekerja di penjara, pusat rehabilitasi, departemen kepolisian, firman hukum, instansi pemerintah, atau praktek swasta. Next. Kegiatan psikologi dalam bidang forensik menurut Pers Solihatun tahun 2007, psikologi forensik. 1. Menjadi saksi ahli. 2. Menilai dalam kasus-kasus kriminal. 3. Menilai kasus-kasus madani atau sipil. 4. Memperjuangkan hak untuk memberi atau menolak penyebatan bagi seseorang. 5. Memprediksi bahaya yang mungkin berkaitan dengan seseorang. 6. Memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan. 7. Menjalankan sebagai fungsi konsultan dan melakukan penelitian di bidang psikologi forensik. Next. Nah, peran psikologi forensik di Indonesia disepakati HIPSI tahun 2007 dengan membentuk Komunitas Forensik Indonesia dengan nama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Peran psikologi forensik: A. Ilmuwan praktisi wawancara pada pelaku korban dan saksi. Di pengadilan, ada saksi ahli memberi masukan kepada pengacara. C. Lembaga pemasyarakatan, asesmen, dan intervensi narapidana. Untuk ruang lingkup bidang psikologi forensik, ada satu aspek penting psikologi forensik. Semen psikologi mengadakan riset tentang aktivitas lembaga hukum dan memberikan pelayanan klinis langsung dalam mendukung. Yang B, the psychology of litigation, menitikberatkan pada efek-efek dari berbagai produser legal, biasanya digunakan pada pemeriksaan dan kriminal. C. Koreksional psikologi, memasukkan perhatian pada layanan psikologi terhadap individu yang ditahan sebelum dinyatakan sebagai narapidana tindak kriminal. Next. 2. Bidang garapan psikologi forensik. Ada 5 bidang peran yang sering ditawarkan. Nietzel dan Bergsnan tahun 1998. 1. Kompetensi untuk menjalani pemeriksaan atau persidangan dan tanggung jawab kriminal, criminal responsibility. 2. Kerusakan psikologi dalam pemeriksaan sipil. 3. Kompetensi sipil. 4. Autopsi psikologi dan criminal profiling. 5. Child psychology, hak asuh anak, dan parental fitness, kelayakan sebagai orang tua. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Alfa. Baik, untuk yang ketiga itu ada bidang eksplorasi psikologi forensik. Yang pertama ada psikologi perbuatan kriminal, yaitu Psychology of Criminal Conduct atau psikologi perbuatan kriminal. Lalu ada psikologi of clinical behavior, yaitu psikologi perilaku kriminal. Lalu ada clinical criminal psychology, yaitu psikologi kriminal. Semuanya itu berhubungan dengan psychological study of crime, yaitu kajian psikologis tentang kriminalitas atau kejahatan. Yang kedua ada psikologi klinis forensik. Forensic clinical psychology itu adalah psikologi klinis forensik. Lalu ada correctional psychology, yaitu psikologi koreksional. Yang selanjutnya ada asesmen dan penanganan atau rehabilitasi psikologi yang tidak diinginkan secara sosial.
Yang ketiga ada psikologi penyelidikan atau kepolisian yang mempelajari metode atau teknik yang digunakan oleh badan kepolisian antara lain police psychology atau psikologi polisi. Lalu ada behavioral science, itu adalah ilmu perilaku, dan investigative psychology atau psikologi penyelidikan. Yang keempat ada psikologi dan hukum. Bidang psikologi and law atau psikologi dan hukum, terutama difokuskan pada proses persidangan hukum dan sikap serta keyakinan partisipasinya. Next. Yang selanjutnya ada fungsi psikologi forensik. Satu, mengetahui kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Yang kedua, membantu pendekatan psikis pada proses penyidikan. Yang ketiga, memberi masukan dalam proses penyidikan. Yang keempat, menemukan kejanggalan-kejanggalan psikis. Dan yang kelima, mengungkap motif pelaku tindak pidana. Next. Selanjutnya ada psikologi forensik dan hukum. Dalam arti yang agak lebih idealistis, ilmu psikologi menurut Constanzo tahun 2006 itu tertarik untuk menemukan kebenaran, sedangkan untuk sistem hukum sendiri itu terutama tertarik untuk memberikan keadilan. Berdasarkan keterkaitan kedua terminologi tersebut, psikologi hukum dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku, atau ketidakmampuannya dalam mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya. Dalam kondisi tersebut, diperlukan studi psikologi terhadap hukum yang disebut dengan psikologi hukum. Next. Psikologi klinis dalam psikologi forensik. Psikologi klinis adalah aplikasi dari psikologi terapan, tetapi perannya tidak sama dengan psikiatri. Psikologi klinis memahami gejala penyakit seseorang yang disebabkan oleh pikiran yang bersumber dari otak yang kemudian dikaji dari sisi saraf otak. Psikolog klinis secara praktis mencoba memahami individu dalam setiap tindakannya yang berpusat pada pola berpikir atau pemfungsian saraf dengan rancangan kejiwaan yang bersifat klinis. Lalu untuk kesimpulannya, psikologi forensik merupakan aplikasi metode, teori, dan konsep-konsep psikologi dalam sistem hukum. Psikologi sangat penting bagi ilmu hukum dalam mengetahui latar belakang kejiwaan seseorang, maka mempelajari psikologi hukum tersebut. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas, termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologi, genetik, proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, dan kekerasan domestik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami terkait psikologi forensik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.